Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman di Bina Mulia Palu. Pagi ini saya akan coba masuk pada materi kita ya, yaitu materi yang pertemuan ke-6. Jadi kurang lebih ke-6, dan insya Allah minggu depan kita akan uji UTS ya, uji tengah semester atau exam view. Nah, insya Allah exam view-nya dilaksanakan secara online dan teman-teman cukup mengerjakan dengan waktu kurang lebih 3 hari ya, waktu pengerjaannya. Kemudian durasi saat ujian itu kurang lebih 120 menit. Jadi teman-teman mengerjakan soal pilihan ganda seperti itu. Nah, pada pertemuan ke-6 ini ya, kita sudah mencapai di pertemuan 6, yaitu tentang database administrator, di mana beberapa hari dan beberapa pertemuan kemarin kita mempelajari Radop ya. Sebenarnya kalau LMS ini sudah ada, kemungkinan kita belajar lebih tatip atau teratur. Nah, ada introduction, kemudian ada dasar daripada web, kemudian life cycle untuk SDLC dalam pengembangan teknologi informasi yang pernah saya bawa secara langsung di kelas, dan user interface beberapa kali tugas, dan telah saya berikan praktek-praktek ya ringan untuk UI dan UX. Kemudian front end development, ini juga nanti akan kita kejar ya, karena ini belum tuntas juga kemarin. Kemudian kita akan mempelajari pertemuan hari ini, yaitu database administrator. Nah, pada database administrator ini kita akan membahas sedikit tentang dasar daripada web ya. Jadi apa aja yang harus disiapkan dalam membangun database, yaitu tentunya kita harus belajar mengenali komponen utama daripada database, yaitu adanya server ya, atau web server. Nah, server ini sendiri berfungsi sebagaimana mestinya yang telah saya bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Di database itu kita perlu untuk memperkuat ya kemampuan kita dalam mengelola sebuah data, sehingga kita bisa membuat data tersebut dalam bentuk aplikasi dan bisa berinteraksi. Jadi kalau data kita bicara seperti data teks ya, Excel itu data yang memiliki berbagai macam kasus seperti relasi ya antar tabel, kemudian pencarian berdasarkan foreign key atau primary key ya sebagai kata kunci, atau manipulatif data, yaitu perubahan data dummy ya untuk mengelola sebuah data dalam sebuah tabel dan dalam database. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman mempelajari sebuah web itu membutuhkan sebuah data, dan data itu akan dihubungkan ke web, sehingga database tersebut yang akan dirancang itu akan berjalan sesuai dengan kebutuhan data tersebut. Nah, untuk mengawali database administrator, di sini kita akan mempelajari tentang instalasi ya, kebutuhan server atau web server, yaitu tools web development yang digunakan. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah SAM ya, tinggal klik saja nanti teman-teman bisa download. Kemudian Laragon ya, yang hari ini saya akan coba menggunakan Laragon. Kemudian ada web server WAM juga, for local host juga, kurang lebih sama dengan SAM dan Laragon. Dan yang berikut adalah cloud server hosting atau domain IP public, dan ini juga merupakan persiapan teman-teman untuk mempublikasi karya kalian ya, misal membuat front end, membuat landing page atau resume. Itu nanti bagaimana caranya mengupload di cloud atau mengupload di sebuah cPanel ya, kemudian mengkonfigurasinya hingga web tersebut tayang. Dan yang berikut adalah mini web server. Nah, ini janji pertama. Jadi selain cloud dan server dedicated, juga ada mini server yang bisa memanfaatkan beberapa kebutuhan teknologi ya. Kebutuhan teknologi, di mana teknologi tersebut nanti akan kita integrasikan atau kolaborasi, yaitu menggunakan salah satunya adalah TP-Link
272NN ya, 772N. Nah, TP-Link ini digunakan di platform Linux ataupun Windows atau Mac ya. Jadi teman-teman nanti akan menginstal salah satu software pendukung, yaitu di CP server ya, yang dikolaborasi ya dengan server MAUWES, yaitu server portable. Sebenarnya Laragon juga sudah punya portable, boleh juga menggunakan Laragon ya. Tapi yang pada saat uji coba nanti kita akan gunakan mini web server portable. Jadi kita bisa menyimpannya di sebuah flash disk. Kemudian jadi modalnya itu cukup bawa flash disk sebagai server webnya ya. Kemudian komputer kita install 772N ini. Kemudian kita DHCP-kan settingan IP-nya. Kemudian kita jalankan MAUWES, dan sekitar lingkungan di lingkungan localhost tersebut tanpa kabel itu sudah bisa melakukan instalasi bersamaan. Misal menginstal CMS ya, WordPress, itu bisa menginstal secara bersamaan. Dan ini teknik terakhir yang nanti saya akan bawakan ya di pertemuan setelah UTS ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana kita mengembangkan teknologi informasi itu dengan basis device atau alat-alat pendukung seadanya, seperti itu. Baik, untuk tools lainnya juga banyak di sini ya, juga sudah tersedia ya, yaitu Axure ERP ya, yang teman-teman sudah download ya, dan setup cracknya. Nah, ini ada video tutorial instalasi Laragon ya, teman-teman bisa lihat nanti. Kemudian dari ID channel juga saya belum sempat selesai membuat modul database script table in Laragon. Sebentar saya akan hands on. Kemudian teman-teman bisa mengikuti petunjuk cara pembuatan tabel dan database dasar ya menggunakan Laragon, tapi menggunakan command prompt. Kita tidak menggunakan MySQL, phpMyAdmin maksud saya. Nah, introduction daripada MySQL ini untuk administrator database, yaitu kita harus mengenali dulu apa itu MySQL dan bagaimana dia bekerja merelasikan sebuah tabel dengan tabel yang lain. Dan MySQL merupakan open source ya, sebuah sistem freeware yang bebas digunakan oleh siapa saja. Kemudian bisa memiliki kapasitas yang ideal ya, yang cukup besar pada server yang akan kita rekomendasikan menggunakan MySQL ataupun yang lain seperti Postgre atau Oracle dan yang lainnya. Dan RDBMS yaitu Relation Database Management System, dalam program kita akan menggunakan beberapa relation database dengan service yang baik dan bagaimana kita memulai ya. Dan semua tahapan ini berdasarkan Web3 School. Saya mengiblat ke sana sehingga kita mendapatkan beberapa komunitas dan referensi resmi, sehingga kita dalam mengembangkan sistem itu benar-benar terupdate ya secara global dan bisa menjadi panduan buat kita semua. Nah, salah satu contoh untuk merekam data ya dari setiap record sebuah tabel ya, into insert files, isi data field, kemudian kita akhiri dengan print SQL, maka seterusnya akan menjadi tabel seperti ini. Jadi ada customer ID, kemudian ada contact name, ada alamat, ada kota dan kode pos dan daerah atau kota provinsi. Dan ini merupakan salah satu field table yang nanti kalau kita buat, nanti tabelnya akan menjadi seperti ini dan kita akan melihat bagaimana proses itu. Setelah ini nanti saya akan hands on ya, teman-teman bisa ikut. Kemudian bagaimana relation database ya bekerja ya. Jadi kebutuhan sebuah form dari sebuah tabel itu kalau kita integrasikan antara satu field table, misal ID dengan ID tabel A dan ID tabel B, itu memiliki primary ya, masing-masing primary key yang akan menghubungkan antar table ataupun menggunakan teknik foreign key seperti itu. Oke,